Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, yuk kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin di video sebelumnya, kita sudah membahas perkalian pecahan biasa, campuran, dan juga desimal. Maka hari ini kita akan belajar tentang perkalian pecahan yang melibatkan bentuk persen. Langsung saja kita bahas sebuah soal. Ini dia soalnya. Bentuk pecahan biasa yang dikalikan dengan bentuk pecahan persen. Cara penyelesaiannya, pertama kita akan tuliskan kembali pecahan biasanya 2/5. Lalu operasi perkaliannya tetap. Selanjutnya, bentuk 15% ini akan kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa. Ingat bahwa persen ini adalah per 100. Nah, titik-titik ini akan kita isi dengan ini, 15 ya. Kalau ini 10%, maka 10/100. Berarti kalau 15%, di sini juga 15/100. Nah, kita lihat penyebutnya berbeda. Dalam operasi perkalian, kita tidak perlu menyamakan bentuk penyebut yang berbeda ya. Langsung saja kita kalikan bagian atas dengan bagian yang atas. 2 kali 15 sama dengan 30. Sekarang bagian bawah kita kalikan dengan bagian yang bawah. 5 kali 100 sama dengan 500. Nah, jawaban seperti ini sebenarnya sudah benar. Namun kalau kita lihat, ini masih bisa kita sederhanakan lagi dengan cara baik bagian yang atas maupun bagian yang bawah kita bagi dengan bilangan yang sama. Nah, kali ini Bu Hani akan bagi dengan 10. 30 dibagi 10 sama dengan 3. Kalau bagian yang atas kita bagi 10, maka bagian yang bawah pun juga akan kita bagi dengan 10. 500 dibagi 10 sama dengan 50. Nah, inilah bentuk yang paling sederhana. Ini merupakan contoh perkalian antara pecahan biasa dengan persen. Sekarang kita bertemu dengan kita akan bahas bentuk soal yang lain, yaitu pecahan persen dengan pecahan campuran ya. Caranya kita akan ubah bentuk persen ini menjadi bentuk pecahan biasa. Ingat, persen itu adalah per 100 ya. Karena ini 10, maka tinggal kita tuliskan di sini 10. Tetap operasi perkalian. Lalu bentuk pecahan campuran ini akan kita ubah menjadi pecahan biasa. Caranya masih ingat? Kita kalikan bagian yang ini, lalu hasilnya kita tambahkan dengan ini. 3 kali 2 sama dengan 6. 6 ditambah 1 sama dengan 7 per 3, karena di sini angka 3. Ingat, dalam operasi perkalian, kita tidak perlu menyamakan penyebut yang berbeda ya. Langsung saja kita akan mengalihkan bagian yang atas dengan bagian yang atas, atau pembilang dengan pembilang. 10 kali 7 sama dengan 70. Sekarang kita akan kalikan pada bagian yang bawah. 100 kali 3 sama dengan 300. Nah, inilah hasil perkalian dari 10% kali 2 1/3. Namun bentuk ini masih bisa kita sederhanakan lagi dengan cara baik bagian yang atas maupun bagian yang bawah atau penyebutnya akan kita bagi dengan bilangan yang sama. Kali ini kita akan bagi dengan 10. 70 dibagi 10 sama dengan 7. Nah, kalau bagian yang atas kita bagi 10, maka bagian yang bawah pun juga akan kita bagi 10. 300 dibagi 10 sama dengan 30.
Nah, inilah bentuk yang paling sederhana dari 10% kali 2 1/3. Ini tadi contoh perkalian antara bentuk persen dengan pecahan campuran. Sekarang Bu Hani memiliki bentuk soal yang lain. Seperti apa soalnya? Yuk kita bahas bersama. Nah, ini dia. Perkalian persen dengan desimal. Bagaimana caranya? Caranya adalah bentuk persen ini akan kita ubah menjadi pecahan biasa. Masih ingat ya, persen itu adalah per 100. Nah, di sini 5 berarti kita tuliskan titik-titik ini dengan 5. Tetap operasi perkalian. Lalu bilangan desimal ini atau pecahan desimal ini akan kita ubah juga menjadi pecahan biasa. Nah, kita abaikan dulu komanya, berarti tinggal 32 ya. Kita abaikan dulu komanya. Nah, kita lihat di sini ada satu angka saja di belakang koma, yaitu hanya angka 2. Hanya ada satu saja. Nah, cara mudah yang Bu Hani tawarkan, karena itu tadi hanya ada satu angka setelah koma, kita ingat bahwa bilangan yang memiliki 01, apakah puluhan, ratusan, ribuan, atau puluh ribuan? Yang nolnya hanya 1, nah puluhan ya, maka kita tuliskan di sini 10. Langsung saja kita akan kalikan 5 kali 32 hasilnya 160. Sekarang kita kalikan bagian yang bawah, 100 kali 10 sama dengan 1000. Nah, inilah hasil dari 5% kali 3,2. Namun bentuk ini masih bisa kita sederhanakan lagi. Masih ingat ya, kita bagi dengan bilangan yang sama, baik bagian yang atas maupun bagian yang bawah. Kali ini kita akan bagi dengan 10. Tidak harus dibagi dengan 10 ya, boleh dibagi 2, boleh dibagi 5, asalkan habis. Dan baik bagian yang atas maupun yang bawah dibagi dengan bilangan yang sama. Yuk kita hitung 160 dibagi dengan 10, yaitu hasilnya 16. Kalau bagian yang atas kita bagi 10, maka bagian yang bawah pun juga akan kita bagi 10. 1000 dibagi 10 itu hasilnya 100. Nah, sepertinya kalau kita lihat bentuk ini masih bisa kita sederhanakan lagi. Enaknya dibagi dengan berapa ya? Yang bisa atau yang habis? Kita akan coba dengan 4. Kita akan bagi dengan 4. 16 dibagi 4 sama dengan 4. Baiklah, maka yang bagian bawah pun juga kita bagi 4 ya. 100 dibagi 4 sama dengan 25. Nah, Bu Hani kira inilah bentuk yang paling sederhana. Sudah tidak bisa dibagi lagi atau disederhanakan lagi. Kita sudah belajar persen yang dikalikan dengan pecahan biasa, pecahan campuran, dan pecahan desimal seperti ini. Nah, bagaimana kalau persen dikalikan dengan persen ya? Dulu kita pernah belajar penjumlahan pecahan dalam bentuk persen. 5% ditambah 2% tinggal kita tuliskan di sini. 5 tambah 2, 7. Tinggal menambahkan simbol persen. Selesai. Namun beda ceritanya apabila 5% kali 2%. Bukan 5 kali 2 sama dengan 10, lalu tinggal kita tambahkan simbol persen. Bukan seperti itu ya. Hasilnya akan berbeda. Caranya yang Bu Hani tawarkan adalah kita akan ubah 5% ini menjadi bentuk pecahan biasa. Masih ingat ya, persen ini adalah per 100. Nah, berhubung ini 5, maka kita tuliskan di sini 5.
Tetap operasi perkaliannya ini pun juga akan kita ubah menjadi pecahan biasa. Ingat ini persen per 100. Di sini 2, maka di sini kita tuliskan juga 2. Sekarang tinggal kita kalikan. 5 kali 2 sama dengan 10. 100 kali 100 sama dengan 10.000. Kalau kalian bingung mengalikannya, tinggal kita lihat. Di sini ada 02, di sini juga 02. Maka di sini tinggal kita total semua aja nolnya, jadi 4. Nah, sebenarnya hasilnya begini pun sudah benar. Tapi sekali lagi, ini masih bisa kita sederhanakan lagi. Kita akan bagi dengan 10. 10 dibagi 10 hasilnya 1. Kalau bagian yang atas kita bagi 10, maka bagian yang bawah pun juga kita bagi dengan 10. 10.000 kita bagi 10 yaitu hasilnya 1.000. Nah, kalau kalian menjawab demikian 1/1000, ini sudah benar. Namun kalau kalian ingin mengubah bentuk ini menjadi desimal misalnya, yang ada komanya itu boleh. Bu Ani tawarkan cara demikian. Ini angka 1 kita tuliskan dulu. Nah, ini artinya 1/1000 adalah 1 dibagi 1000. 1000 ini nolnya ada 3. 1, 2, 3. Maka Bu Ani akan lompat ke depan, Kita akan mulai dari sini. Ini nolnya 3, kita akan lompat 3 mulai dari sini. 1, 2, 3. Lalu kita berikan koma. Nah, pada bagian yang ini kita akan berikan 0. Di sini juga 0 dan di sini juga 0. Ya. Bu Ani ulangi lagi, ini angka 1 kita tuliskan dulu. Karena ini 1000, nolnya 3, maka kita lompat 3 dari belakang menuju ke depan. 1, 2, 3, lalu diberi koma. Dan pada bagian yang ini kita berikan 0, 0, dan 0. Nah, inilah hasil dari 1/1000. Bentuk desimalnya seperti ini. Mau dituliskan bentuk ini, atau bentuk ini sebenarnya sama saja. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah paham tentang materi perkalian pecahan yang melibatkan persen? Semoga video ini bermanfaat ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.